Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, dan para penonton dan hadirin yang berbahagia yang masih setia ya tentu menyaksikan dan mengikuti kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Hari ini kita sudah berada di halaman 250 dari sekitar 300 dari halaman yang ditawarkan ini adalah sekitar, kalau kita lihat ujungnya itu 323 halaman. Berarti ada sekitar 75 halaman lagi, lebih kurang ya. 73 halaman lagi untuk kita bisa mencapai ke puncak. Begitu kira-kira ya. Saya berharap seluruh para pemirsa Salam TV, a'azzanillahu taala wa iyyakum jami'an, semuanya dalam kondisi fit ya, semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada yang kurang satu apapun, dan kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar semua urusan kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah, begitu juga dengan urusan kita kelak di akhirat. Dan semoga seluruh para pemirsa Salam TV yang menyaksikan acara ini ya semuanya dalam keadaan yang berbahagia dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla semua urusan kita di dunia dan di akhirat, dan dijadikan kita orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia pula kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, dan hadirin dan penonton sekalian, akhir daripada pertemuan kita sebelumnya itu sudah kita membahas poin yang ke-37 dari al-muslimu ma'a mustama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Nah, di poin 37 itu terkait dengan ya'udu al-maridha, seorang muslim itu senantiasa dia adalah menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit. Bahwa hadis Rasulullah SAW tegas ya mengatakan bahwa hakul muslimi alal muslimi khamsun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Ada 5 ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Qila wa mahiyya. Ada yang berkata, ya Rasulullah, apa yang 5 itu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain? Qala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya. Karena itu hak dia. Maka kita harus menunaikan kewajiban kita yang itu adalah hak seorang saudara kita yang lain, seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah fasyamidhu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, maka jawablah. Ya, ketika seorang itu bersin, maka akan dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika kita mendengar saudara kita mengucapkan alhamdulillah, maka di saat itu kita dianjurkan untuk menjawabnya. Itu apa? Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi menjawab kembali ke kita, yahdikumullah wa yuslihu ba'lakum. Semoga Allah yang memberikan petunjuk kepadamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Luar biasa ini doa yang menurut sebagian orang itu sepele, padahal doa itu adalah sebuah senjata seorang muslim, ya, yang dia sangat luar biasa ketika seorang itu mengucapkan dengan penuh keikhlasan, tulus dan mengharapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat ya. Ya, itu yang ketiga ya. Apabila dia bertemu engkau mengucapkan salam, apabila engkau dia mengundangmu maka penuhilah, apabila dia memberi nasihat, apabila dia minta nasihat maka nasihatilah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasa ya fahamidallah fasyabinhu. Apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamukallah dan semoga Allah merahmatimu. Kemudian dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu ba'lakum, begitu kan. Kemudian wa idza maridha, yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Ini yang menjadi saksi bahasan kita di hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi jelas ya bahwa
seorang muslim itu ketika mendengar saudaranya sakit, maka hendaklah dia segera ya untuk mengunjunginya dan menjenguknya. Dan itu memang salah satu adab ya, salah satu interaksi yang sangat apa namanya, sangat mulia ya ketika seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Baik ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu barangkali apa namanya ini sekedar murajaah ya, murajaah kita terkait dengan bahasan kita yang telah lalu. Sekarang kita akan melanjutkan masih di judul yang sama, yaitu Ya'udu al-Maridah, seorang muslim itu mengunjungi orang yang sakit. Dan saya kira ini agak panjang pembahasannya, nanti sampai 254 dari 249 ya, agak panjang memang, tapi saya berharap seluruh para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an bersabar ya, dan setia selalu untuk mengikuti acara kita ini. Kita lanjutkan para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita lihat apa yang akan disampaikan oleh Syekh di sini ya. Setelah kita membacakan hadis yang pamungkas pada waktu itu, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muallif mengatakan ya, beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat. Ya, akan berkata Allah 'azza wa jalla pada hari kiamat. Jadi Allah 'azza wa jalla itu adalah memiliki sifat kalam, berbicara ya, kaifa sya' wa mata sya'. Allah berbicara bagaimana dia kehendaki dan kapan ia kehendaki. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat? Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak mengunjungiku. Gitu ya. Aku sakit tapi engkau tidak mengunjungiku. Qal, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku mengunjungimu, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Apa yang mau aku jenguk gitu, sementara engkau pemilik segalanya gitu kan. Qal amma alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu amma alimta annaka law wa'adtahu lawajadtani 'indahu. Allahu akbar. Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan, setelah seorang hamba mengatakan, ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin. Qal, maka Allah katakan, amma alimta, tidaklah engkau mengetahui, anna abdi fulanan, seorang hambaku yang namanya si Fulan itu, maridha, dia sedang sakit, falam ta'udhu, sementara engkau tidak mengunjunginya, engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law adtahu lawajadtani indah. Ketahuilah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa seandainya engkau menjenguknya, tentulah engkau mendapatiku di sisinya. Allahu akbar. Itu maksudnya. Bukannya Allah sakit ya, itu tidak ada. Itu dinafikan sifat-sifat yang seperti itu ya. Seperti tidur, ngantuk, itu tidak ada bersifat bagi Allah. Ya, apalagi sakit seperti ini. Tapi Allah katakan ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Nah, itu maksudnya di sini. Kan itu. Ya bena Adam, istad'amtuka falam tut'ibni. Falam tut'ibni. Wahai ibnu Adam, aku minta makan kepadamu. Falam tut'ibni. Engkau tidak memberikan aku makan. Allahu akbar. Qal ya Rabbi kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan engkau makan sementara engkau adalah Rabbul alamin. Qal ama alimta annahu istad'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa ada seorang hambaku yang meminta makanan kepadamu, si Fulan itu, falam tut'imhu, engkau tidak memberinya makan. Itu maksudnya. Kadang-kadang ada orang yang susah ya, minta makan, minta ini. Ya, seharusnya kalau kita memang memiliki ya, ada uang, ada makanan di sisi kita, kita kasih. Gitu ya. Itu dia. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Ya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya jikalau engkau memberikan makan kepada hambaku itu, lawajadta dzalika indi. Lawajadta dzalika indi. Sesungguhnya engkau akan mendapati demikian di sisiku. Artinya apa? Artinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an.
Ini bukan Allah yang minta makan. Allah maha kaya, nggak butuh dengan makan. Apalagi dari hambanya ini. Yang di Allah Azza wa Jalla ciptakan. Ya, maka kalau kita lihat di dalam surah Ad-Dariyat, Allah Azza wa Jalla katakan, "Ma uridu minhum mir rizqi wa la uridu an yut'imun." Aku tidak menghendaki dari mereka rizki dan tidak pula aku menghendaki dari mereka itu makan. Enggak mau, ya. Allah Azza wa Jalla maha kaya. Innallaha razzaqu, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jadi intinya di sini ikhwati fillah bahwa yang dimaksud ya aku meminta makan itu bukannya Allah, hamba Allah yang lainnya. Yang waktu itu mungkin datang ke kita minta makan, ya minta bantuan, tak kita kasih sementara kita punya. Ini akan ditegur oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat. Ya bena Adam istayqaituka. Ya bena Adam istasqaituka, ya bena Adam istasqaituka falam tasqini. Wahai ibnu Adam, aku minta minum kepadamu. Falam tusqini, tapi engkau tidak memberikan aku minum. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta. Ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku memberikan engkau minuman? Ya, wa anta rabbul alamin. Sementara engkau adalah Rabb segalanya, Rabb semesta alam. Qal istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Ada seorang hambaku yang minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberikannya minum. Ama alimta annahu law saqaitahu lawajjadta lalika indi. Ketahuilah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa seandainya engkau memberikan dia minuman, sungguhnya engkau mendapati hal itu di sisiku. Artinya, ketika kita memberikan makan, minum, ya, begitu juga tadi menjenguk saudara-saudara kita yang lagi sakit, memberikan makan kepada saudara kita yang butuh, minuman juga yang mereka yang membutuhkannya. Kalau kita memberikan itu, maka kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa hadis ini. Ya, hadis yang sangat agung. Allah katakan, aku sakit engkau tidak mengunjungiku. Ya, aku sakit engkau tidak mengunjungiku. Aku butuh makan, ya, aku minta makan engkau tidak memberikan aku makan. Aku butuh minum engkau tidak memberikan aku minum. Bukan berarti Allah yang butuh, sesungguhnya tidak. Hamba Allah SWT yang lain yang butuh, yang memerlukan itu. Tapi kita kadang-kadang tak peduli, ya, tidak tidak ada opennya gitu, tidak ngeh, tidak acuh, ya. Maka hari ini mungkin sering ya kita temukan di media sosial dimanapun itu, yang orang-orang yang membuka donasi, yang membuka kesempatan kita untuk beramal soleh, untuk terlibat dalam sebuah amalan yang luar biasa, diantaranya sedekah dan lain-lain. Berikan, walaupun barangkali sedikit gitu, diisi aja semuanya. Diisi. Kalau bisa banyak-banyak, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya, ini mungkin 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta, alhamdulillah. Ya. Jadi pastikan diri kita ada di absen itu, ada di absen kebaikan gitu. Ada di mungkin kalau absen nanti dimaknai ada di catatan. Ada di catatan orang-orang yang ikut berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan saking pentingnya kita ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saking pentingnya kita, ya, saking urgennya kita untuk menjenguk saudara kita yang sedang ditimpa oleh penyakit. Ini kadang-kadang saudara kita sudah sakit berbulan-bulan, tak ada kita kunjungi. Ya, macam kita sehat saja bawaannya, kan gitu. Memang kadang-kadang manusia ini begitu dia sehat, ya walafiat, sibuk dengan segala macamnya urusannya, dia lupa dengan saudaranya yang lagi terbaring, lupa dengan saudaranya yang lagi membutuhkan jengukan, butuh barangkali semacam support gitu, butuh barangkali dukungan moral untuk dia kuat dan bisa bertahan untuk terus berjuang melawan penyakitnya dan seterusnya dan seterusnya. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi hadis yang mulia ini ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia.
Allah SWT katakan, wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak mengunjungiku. Wahai hambaku, aku minta makan, kau tak berikan. Aku minta minum, tak kau berikan. Maka kata Syekh Dr. Ali Hashimi, fama abrakaha min iyadah. Maka alangkah indahnya, maka alangkah banyaknya kebaikan dari menjenguk orang yang sakit. Allahu Akbar. Jadi kita akan mendapatkan paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang katakan, aku sakit, engkau tidak mengunjungiku. Subhanallah. Menggambarkan bahwa pentingnya, urgennya, besarnya, mulianya orang yang mampu untuk mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Pak Ustadz, saya ingin mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Tapi tak ada duit, tak ada modal. Orang sakit itu bukan kadang-kadang butuh itu. Enggak. Sekalipun kita katakan bahwa biasanya orang sakit butuh biaya, betul. Walaupun dia menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tapi kan kebutuhan lain dan itu. Biasanya orang sakit juga banyak macam-macam kan permintaannya. Meskipun kadang-kadang dia nggak makan gitu. Hanya mungkin kepingin ini, kepingin itu. Tapi pada akhirnya kan dia nggak mau juga gitu. Nggak masalah. Maka kita kalau memang nggak punya apa-apa, betul kita nggak punya. Bukan karena kita pelit umpamanya. Ya kita datang, kita doakan. Minimal kehadiran kita itu akan menambah semangat dia gitu. Ini kita udah nggak datang, ya berita pun tak ada, apa pun tak ada, Allah. Wa ma ajallaha min ziarah, dan alangkah mulianya, alangkah agungnya kunjungan itu. Jadi, kunjungan yang paling luar biasa itu ternyata kita bukan sekedar kunjungi saudara kita, kerabat kita, tidak, mengunjungi orang yang sakit. Wa ma a'dhamahu min amalin, dan besarnya amalan itu. Yaqumu bihil mar'u tijaha akhihil mustad'af al-marid. Seseorang itu berangkat menuju saudaranya yang lagi mustad'af, yang lagi ditimpa kelemahan, al-marid, yang lagi sakit. Fa idza huwa fi hadrati Rabbil Izzah, maka ternyata dia orang yang mengunjungi itu berada di hadapan Rabbul Izzah. Allah. Jadi seolah-olah ya dia mengunjungi Rabbnya, begitu kira-kira. Ya. Dia berada di hadapan Rabbnya. Ini menunjukkan bahwa besarnya ya fadilah dan keutamaan orang yang mengunjungi orang sakit itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ini kadang-kadang kalau orang yang sakit, orang itu orang hebat, orang kayakah dia, orang yang berpangkatkah dia, orang yang banyak relasinya umpamanya. Oh, begitu sakit, mungkin pilek sedikit aja udah rame-rame orang datang. Kenapa? Karena mungkin ada kepentingan duniawi yang besar di belakangnya. Tapi kalau orang fakir yang sakit, entah udah apapun dia gitu kan, udah salah sakit perut gitu kan, mungkin dia stroke lagi, mungkin juga naik gulanya gitu. Orang nggak ada yang lihat, subhanallah. Ya, kenapa? Selama ini kita udah teruji nggak baik gitu kan. Selama ini kita mengunjunginya bukan karena Allah. Karena ada udang di balik peyek, atau ada udang di balik apalah ceritanya itu, di balik batu, di balik apapun gitu. Intinya bahwa kalau orang yang sakit itu orang yang hebat, wah, orang pun akan segera berusaha untuk, bahkan mungkin kadang-kadang ngutang untuk mengunjungi orang yang hebat ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharapkan dari perkara dunia. Tapi kalau yang sakit itu orang miskin, orang fakir, tak ada dia kenal orang, duitnya tak ada, utangnya yang banyak gitu. Ada orang datang. Ini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita introspeksi, dan nasihat ini kepada saya diri pribadi duluan ya. Jangan antum dan antunna, bapak dan ibu dan ikhwan dan akhwat. Oh, ini kan nasihat untuk kami Pak Ustaz. Enggak, saya duluan baru antum. Begitu ya. Jadi mari sama-sama kita untuk mengingat betapa pentingnya ternyata, betapa besarnya ternyata keutamaan orang yang mampu untuk menjenguk saudara yang lagi sakit ya. Yashhadu amalahu al-jalil. Amal dia ya, aktivitas dia yang mengunjungi saudaranya lagi sakit itu yashhadu amaluhu al-jalil. Disaksikan oleh Maha Agung, yang Maha Mulia. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yathibu alaihi thawaba al-jazil, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya pahala yang sangat banyak. Ya. Wa hal hunaka ajallun wa a'zamu wa abraku min ziyaratin yusyarrifuha wa yubarikuha wa yahuddu 'alaiha rabbus samawati wal ard. Apakah ada di sana ya? Apakah ada di sana yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih baik daripada sebuah kunjungan
yusyarrifuha, yang didorong, ya, yang diberkahi dan dimotivasi oleh Rabbul samawati wal ard, Rabb pemilik langit dan bumi. Tidak ada. Tidak ada keterangan hadis lain yang menunjukkan akan ada satu kunjungan yang langsung didorong, yang langsung dimotivasi oleh Allah SWT dari kita mengunjungi orang yang sakit sebagaimana dalam riwayat Muslim. Makanya mulai hari ini kita coba untuk apa ya? Untuk mengevaluasi dan mengecek ulang, jangan-jangan ya, mendata ulang begitu, jangan-jangan saudara kita ada yang lagi sedang sakit. Cek ya. Kalau ada segera setelah mendengarkan hadis ini. Ya. Engkol kereta, mungkin engkol kalau bahasa kita di Medan di engkol kereta itu maksudnya adalah apa ya, charter ya kereta ataupun mobil gitu untuk dia segera berangkat mengunjungi orang yang sedang sakit tersebut karena keutamaannya yang sangat agung, sangat besar, sangat luhur, sangat luar biasa. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Wa ma akbaraha min syakwatin, dan alangkah besarnya dari sebuah apa namanya ini? Syakwah. Syakwah itu adalah kecelakaan ataupun apa namanya ini? Keburukan. Syakawah yaitu kehinaan, ya. Bisa juga kita katakan syakawah itu kesialan dan lain sebagainya. Wa ma akbaraha min syakwatin, dan alangkah besarnya sebuah kecelakaan dan sebuah kesialan. Tahiqu bil mar'i al mutaqais, ya, yang menimpa seseorang yang al mutaqais, yang dia itu malas, an hadhil iyadah, dari menjenguk orang yang sakit. Wa ma asyaddaha min khasaratin, dan alangkah besarnya daripada kerugian tahullu bihi, yang menimpa dirinya. Wa ma asba'aha, dan alangkah buruknya min fadihatin, dari sebuah aib yu'linuha Rabbul Izzati 'alal ru'usi al-ashhad, yang diumumkan, yang disampaikan oleh Rabbul Izzah yaitu Allah SWT 'ala ru'usil ashhad, ya, di hadapan para manusia yang menyaksikan kejadian. Artinya Syekh ingin memberikan gambaran, ya. Satu sisi kita akan mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang agung bagi siapa-siapa yang mampu untuk menjenguk saudaranya yang lagi sakit karena Allah. Tapi dari satu sisi diambil dari faedah hadis ini juga bahwa alangkah buruknya, alangkah ruginya, alangkah besarnya kerugian bagi mereka-mereka yang tidak mau menjenguk saudaranya yang lagi sakit, ya. Bagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam hadisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang kita sebut apa namanya ini, hadis, ya, hadis Qudsi seperti. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan katakan itu. Pada hari kiamat. Ya. Kita lihat, ya bena Adam maridtu falam ta'udni, wahai ibnu Adam, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, engkau tidak menjengukku. Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa ada seorang hamba aku si fulan yang lagi sakit tapi engkau tidak mengunjunginya. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ya, apakah engkau tidak mengetahui seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapatiku di sisi Allah. Ini menunjukkan kelak, ya, pada hari kiamat, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ini yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Allah SWT akan mencerca mereka-mereka yang menghardik, ya, mereka-mereka yang tidak mau mengunjungi saudaranya lagi sakit, padahal mereka tahu, padahal mereka mungkin mampu, padahal mungkin dari segi jarak juga dekat, gitu kan. Tapi mereka nggak mau. Wa nada'u wal khayala yatasawwaru mararatan nadmi wal khaybati wal khajalati allati tahuzzu fi nafsil hadzal muqassir al mutaqais al mu'rid an iyadati akhihi al marid. Dan kita tinggalkan saja bagaimana al khayal, bagaimana daya imajinasi kita, yatasawwar, memberikan gambaran, mararatan nadmi, pahitnya penyesalan, wal khaybah, dan kegagalan, wal khajalati, dan rasa malu yang tinggi, allati tahuzzu, yang memotong-motong binafsi hadal muqassir, dalam jiwa orang yang lalai ini, al-mutaqais, yang malas, al-mu'rid, yang berpaling, an iyadati akhihi al-marid, dari mengunjungi saudaranya yang lagi sakit. Bayangkan. Jadi kalau orang yang malas, tak mau dia mengunjungi saudaranya lagi sakit, maka dia akan
akan mendapatkan bagaimana pahitnya penyesalan, bagaimana pahitnya ke sebuah kegagalan, wal khajalah, dan rasa malu yang besar yang akan menimpa mereka-mereka yang tidak mau dan tidak ingin ya mengunjungi atau menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Innal maridha fil mujtama' al-islami, sungguhnya orang yang sakit di dalam masyarakat Islam, ya. La yahussu fi sa'ati syiddah, sungguh dia akan merasakan dalam waktu-waktu yang sangat berat. Wal karbi, kesempitan, annahu laisa wahdah, bahwa dia tidaklah sendiri di situ. Artinya, orang yang sakit dalam masyarakat Islam, dia akan merasakan la yahussu, ya, dia akan merasakan saat-saat yang sangat berat, wal karbi, dan kesempitan. Tapi dalam Islam annahu laisa wahdahu, bahwa dia tidak sendiri. Wa anna awatifal mu'idina min haulihi, ya, wa da'awatihim taghmuruhu wa tukhaffifu min balwahum. Bahwa kasih sayang orang-orang yang menjenguknya, min haulihi, dari sekitarnya, wa da'awatihim, dan doa-doa mereka, tughammiruhu, yang akan menjadikannya sejuk, ya, wa tukhaffifu min balwahu, dan akan meringankan musibahnya atau balanya. Jadi kalau orang yang datang, ya, orang yang menjenguk itu, ya, mendoakannya, memberikan dia, menyemangatinya, memberi dukungan moral kepadanya. Bagaimana orang ini tidak cepat sembuh, imunnya itu jadi lebih kuat lagi, kan gitu. Kalau orang sakit nggak ada yang ngunjungi, dia dibiarkan sendiri, apa yang terjadi? Maka kan istilahnya dulu isoman, ya. Kalau sampai hari ini saya kira masih ada istilah isoman, isolasi mandiri. Dan banyak juga yang saudara-saudara kita, nasallallahu alaihi, yang mereka ini meninggal dunia dalam keadaan isoman itu. Kenapa? Karena dia merasa tersendiri, merasa udah tak punya lagi teman, tak punya lagi orang yang mendukungnya, tidak lagi ada orang yang menguatkannya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pun dia semakin turun imunnya, semakin rendah imunnya, akhirnya pun dia apa? Imun itu daya tubuhnya, ya. Akhirnya pun dia tewas dan meninggal. Nasallallahu alaihi. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa hadhihi dzarwatur raqi al-insani. Inilah, ya, sebuah darwah, sebuah bibit, ya, sebuah apa namanya ini, darwah ini bisa kita katakan juga apa namanya ini, sebuah perhelatan yang sangat tinggi dari sisi kemanusiaan, ya. Wa qimmatus sumu'il masyair al-insaniyah, dan puncak daripada perasaan kemanusiaan. Artinya ketika orang datang menjenguk orang sakit, maka itu adalah sebuah perhelatan kemanusiaan yang sangat tinggi dan sebuah puncak, ya, puncak daripada perasaan kemanusiaan yang sangat besar, ya. Walam ta'rifu ummatun fi tarikhi hadzal rayyi al-atif, dan tidak diketahui satu umat, ya, dan tidak mengetahui oleh satu umat di dalam sejarah ar-rayyi, yaitu kesejukan al-atifi, perasaan yang lembut. Wahada tajarub al-istimai, dan wahada tajarub al-islami al-istimai, dan ini adalah sebuah apa namanya ini, interaksi sosial, kama arafat huma ummatul Islam, sebagaimana diketahui oleh umat-umat Islam. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan beri penjelasan lebih lengkap, ya, selengkapnya nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga. Walam ta'rif ummatun fi tarikh hadzal rayy al-'atifi, dan satu umat pun belum mengetahui dalam sejarah kasih sayang, ya, kesejukan kasih sayang. Wa hadza tajawub al-istimai, dan ini interaksi sosial kemasyarakatan. Kama arafat huma ummatul Islam, sebagaimana hal itu diketahui oleh, bagaimana dua hal itu telah diketahui oleh umat Islam. Apa yang dua hal itu? Kasih sayang orang yang menjenguk dan doa mereka. Ini dalam sejarah manusia belum ada yang tahu ini. Yang tahu ini hanya umat Islam. Bahwa ternyata menjenguk orang yang sakit itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang sangat luhur, perbuatan kebaikan yang mengandung banyak pahala, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata, ya, orang yang sedang sakit itu akan mendapatkan
kasih sayang yang besar daripada penjenguknya, dan sekaligus juga mendapatkan doa-doa dari mereka. Doa-doa yang tulus ternyata. Begitu. Dan kedua hal ini, antara kasih sayang orang yang menjenguk dan doa, ini tidak dikenal oleh apa? Oleh masyarakat di luar Islam. Dua hal ini tidak dikenal oleh masyarakat di luar Islam. Kita lanjutkan ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Innal insana al-maridha fil gharbi, sungguhnya seorang manusia yang sakit di barat. Di barat dalam artian geografis ya, bukan bukan geografis, tapi dalam rangka ideologi, maksudnya pemahaman agama. Barat di sini bukan berarti kan banyak juga orang yang di barat sana yang tinggal, yang dia itu adalah kaum muslimin ya. Tapi maksud barat di sini, barat secara ideologi, jadi pemahaman, ya. Bukan secara geografis ya. Karena banyak juga sebagaimana saya sampaikan, orang-orang di barat sana kaum muslimin justru gitu kan. Nah, innal insana al-maridha fil gharbi, sungguhnya manusia yang sakit di barat, artinya di luar Islam. Qad yajidul mustashfa, dia terkadang mendapatkan rumah sakit. Alladzi yadhummuhu, yang merawatnya. Wa tabibul ladzi yas'afuhu, dan dokter yang selalu menjaganya. Wa yudawihi, yang mengobatinya. Walakinnahu qallama yajidul lamsah al-haniyah, tapi sedikit sekali dia mendapatkan al-lamsah, sentuhan kasih sayang, kehangatan. Wal kalimat syafiyah, dan kalimat-kalimat yang menghadirkan kesembuhan, kalimat-kalimat yang sangat doa bisa kita katakan syafiyah, yang sangat menyejukkan ya. Wal basmah al munsyiah, dan wajah yang berseri-seri. Wa da'wah al mukhlisah, dan dakwah yang ikhlas. Wal musyarakah al wijdaniyah as-sadiqah, dan keikutsertaan perasaan yang jujur. Artinya bahwa di dalam Islam, orang yang sakit itu, orang yang sakit dalam Islam, taulah kita sebagaimana kita sampaikan tadi kita sebelum jeda, bahwa dia akan mendapatkan dua hal. Pertama, kasih sayang dari orang yang menjenguknya. Yang kedua, dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan yang namanya doa-doa dari mereka. Sementara di barat bisa saja dia mungkin mendapatkan rumah sakit, ia ada, kemudian juga dokter menjaganya, dapat obat dan seterusnya. Tetapi dia ya tidak mendapatkan, bahkan sedikit, bahkan mungkin nggak ada, gitu kan? Cuman sedikit atau bahkan nggak ada. Apa? Dia tidak mendapatkan atau hanya sedikit mendapatkan sentuhan kasih sayang dan kalimat-kalimat yang menyejukkan, dan wajah-wajah yang berseri, dan dakwah-dakwah atau doa-doa yang ikhlas, dan keikutsertaan perasaan yang jujur. Ini mereka tidak dapatkan. Kalau dalam Islam, Masya Allah, orang yang sakit itu dijenguk, ya, dihibur dia, dikuatkan dia, didorong dia, didoakan dia. Allah, bagaimana nggak sembuh? Jadi orang yang sakit ini merasa dirinya itu tidak sendiri, tidak ditinggalkan, tidak tidak ditelantarkan ya. Tapi dia merasa bahwa dia bersama saudara-saudaranya yang lain yang sehat. Makanya dalam Islam ini kan menjenguk ini kita nggak cukup sekali sebenarnya. Oh, sekali udah saya jenguk Ustaz. Berkali-kali. Selama kita lihat masih dia belum kuat atau kesehatannya juga belum terlalu baik, gitu, kita kunjungi. Ya minimal kita berdoa kepada Allah agar Allah angkat penyakitnya, Allah agar ringankan penyakitnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau di masyarakat Islam, orang yang sakit ini senantiasa senantiasa didorong, dimotivasi, dibantu ya, agar dia bangkit ya, agar dia bisa keluar dari penyakitnya dan menang berjuang melawan penyakitnya. Kalau di barat tidak demikian. Mereka mungkin rumah sakit ada, dokter ada, tapi sayangnya ya, sayang 1000 kali sayang, mereka tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang, tidak mendapatkan kalimat-kalimat yang sejuk, wajah yang berseri, doa-doa yang ikhlas, ya. Kemudian juga ikut merasakan kepayahan, ya, kesulitan, al-musyarakah al-wijdaniyah, yaitu keikutsertaan perasaan yang jujur. Artinya orang yang mengunjungi kita itu merasa, ya, kita merasa bahwa mereka adalah bagian dari kita juga, meskipun kita sedang sakit, tapi mereka ini tetap mensupport kita, ya, mendukung kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dzalika anna falsafah al-madiyah allati ghashat hayatal gharbiyyin. Hal itu bisa terjadi. Kenapa orang di barat sana hanya mendapatkan rumah sakit,
obat dokter, tapi yang lainnya tidak, kasih sayang dan lain tidak dapat. Dzalika anna falsafah al-madiyah. Hal itu karena memang falsafat materialistik, ya. Falsafah materialistik, ya, materialistik allati ghasyat hayatal gharbiyyin, yang telah menutupi kehidupan orang-orang barat. Jadi orang-orang barat sana pertimbangan materi itu menjadi hal yang pokok, menjadi hal yang sangat prinsipil. Maka kalau begitu bagaimana? Atfa'at fiha nauraniyatal atifah al-insaniyah. Hal itu memadamkan cahaya kasih sayang secara kemanusiaan. Karena orang mengukurnya dengan materi semua. Apa yang saya dapatkan kalau saya kunjungan ke sini? Berapa rupiah yang saya dapatkan? Berapa dolar yang saya dapatkan? Apa yang bisa saya raih dari perkara dunia dan seterusnya. Sementara seorang muslim bukan itu pertimbangannya. Pertimbangannya adalah negeri akhirat. Pertimbangannya adalah bagaimana dia menggapai ridha Allah SWT dengan dia mengunjungi orang yang sakit tersebut. Begitu ya. Tapi di barat ternyata tidak. Karena falsafah materialistik itu sangat mengental ya. Sangat dominan dalam kehidupan orang-orang barat. Sehingga itu menutupi apa? Menutupi cahaya kasih sayang manusia. Wa ghattat syafafiyat syu'ur, dan itu akan menutup syafafiyati, atau apa namanya syafafiyah, ketransparansian, ya, ketransparansian asyu'ur al-ukhra, yaitu apa? Perasaan-perasaan yang lain, ya. Jadi kalau di barat itu karena memang falsafah al-madiyahnya, yaitu filsafat materialistiknya itu sangat dominan, kemudian juga mempengaruhi mereka dengan kuat, sehingga itu memadamkan apa? Memadamkan namanya cahaya kasih sayang, ya, manusia, wa ghattat syafafiyat asyu'ur, dan akan menutup daripada apa? Ketransparansian asyu'ur, perasaan-perasaan yang lain, ya, yang ukhawi, ya, syu'ur al-ukhawi. Itu akan menutup apa namanya ini? Transparansi daripada asyu'ur, perasaan-perasaan al-akhawi, yaitu persaudaraan-persaudaraan. Wa hajabat al-insana an dawafi'i ghairil madiyati li fi'il khair, dan hal itu menutupi manusia daripada pendorong-pendorong yang bukan materialistik untuk melakukan sebuah kebaikan. Artinya ketika memang orang di barat sana tidak memiliki pemahaman, ya, yang baik tentang masalah bagaimana pentingnya kita menjenguk orang sakit, yang menjadi barometer mereka adalah materialistik. Nah, ternyata materialistik ini telah menutupi, ya, kehidupan orang-orang di barat, memadamkan cahaya daripada pendorong kasih sayang dan kasih sayang manusia, dan itu juga menutupi apa? Menutup ketransparansian persaudaraan saudara-saudara yang ada, ya, dan itu menutup manusia daripada pendorong-pendorong, ya, yang bukan materialistik untuk melakukan kebaikan. Artinya kalau di barat itu yang menjadi titik tolak utama itu adalah materi, gitu. Kalau nggak ada materi, ya mohon maaf, nggak bisa dikunjungi, gitu kira-kira. Artinya dia mengunjungi itu saya bisa dapat apa? Waktu saya udah habis berapa ke sana? Biaya saja berapa? Dihitung semua. Sehingga dia nggak akan pergi kalau nggak ada manfaatnya balik ke dia. Ya? Jadi pendorongnya itu tidak ada yang lain kecuali madiyah saja. Madiyah itu materi. Materi ada nggak? Ya, ini kalau kita lihat, ya, bukankah dia bagus Pak Ustadz ingin menghemat waktunya? Betul. Tapi ini udah kebablasan dalam menghemat waktu. Justru kalau dia berkunjung kepada seorang muslim yang sedang sakit, maka sungguhnya kan dia sedang apa? Sedang mengumpulkan banyak pahala. Sedang mendapatkan banyak pahala. Kenapa dia harus berhitung? Justru dia bersyukur peluang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Boleh jadi peluang itu nggak akan datang dua kali. Demikian ikhwati billah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau di barat sana yang menjadi pendorong utama itu adalah apa namanya? Materialistik dan materi. Innal insana al-gharbiyya la yahussu ayya dafi'in yadfa'uhu li'iyadatil marid. Sungguhnya manusia di barat sana tidak merasakan adanya dorongan yang mendorongnya untuk menjenguk orang yang sakit. Tidak ada. Jadi manusia di barat tidak merasakan adanya dorongan yang mendorongnya untuk menjenguk orang yang sakit. Kalau kita jelas banyak dalilnya, ya. Nggak usahkan kita pakai dalil. Merasa kemanusiaan kita saja pun pasti terdorong untuk mengunjunginya, kan. Tapi kalau di barat sana enggak. Mereka tidak akan
terpikir untuk mengunjungi orang yang sakit, ya, kecuali pertimbangannya adalah apa? Materi, ya. Innal insana al-gharbiyya la yahussu aydafi in yadfa'u ila marid. Ya. Manusia di barat tidak akan mau merasakan apa yang menjadi pendorongnya untuk mendorong dia di dalam mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Idza lam tarbithu bihi maslahatun ta'udu alaihi binaf'i al-madi al-ajil al-ajil. Apabila engkau tidak mengikat orang yang seorang muslim yang barat ini dengan sebuah maslahat, ya, dengan sebuah maslahat ta'udu alaihi binaf'i al-madi, yang akan kembali manfaatnya secara materi, al-ajil yang segera, awil ajil ataupun yang akan datang. Ya. Bihinin najidu al-insan al-muslim mundafi'an li iyadatil marid ibtigha' thawabil ladzi a'adahu Allah liman 'abbara qadamahu fi hadzal sabil. Dalam satu waktu yang lain kita mendapati seorang muslim itu terdorong untuk mengunjungi orang yang sakit karena mengharapkan apa? Mengharapkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang mampu, ya, menjalankan kedua kakinya di jalan yang sempurna ini, di jalan yang mulia ini. Jadi intinya bahwa orang yang manusia di barat sana tidak merasakan ada dorongan lain kecuali untuk mengunjungi orang sakit kecuali hanya dorongan materialistik, hanya dorongan materialistik. Ya, baik al-ajil yang segera ataupun yang akan datang. Tapi seorang muslim tidak demikian. Bukan itu pertimbangannya ketika dia menjenguk orang sakit. Pertimbangan dia adalah apa? Pertimbangan dia adalah mengharapkan pahala yang besar yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang mampu melangkahkan kakinya di jalan ini, itu jalan menuju orang yang sedang sakit tersebut. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa nususu fi dzalika katsiratun, dan nas-nas yang berbicara tentang hal itu sangat banyak, yaitu apa? Tentang pentingnya kita, ya, untuk bagaimana kita bisa menjenguk orang yang sakit, ya, mengharapkan apa? Mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nususu fi dzalika katsiratun, dan nas-nas dalam perkara itu sangat banyak. Yufajjiru fi nafsi al-yanabi al-syu'ur al-ukhawi, yang memancarkan di dalam jiwa apa? Yanabi asy'ur, yaitu mata air kasih sayang persaudaraan. Mata air, ya, asy'ur yaitu kasih sayang, al-ukhawi yaitu perasaan kasih sayang persaudaraan. Jadi nas-nas yang berbicara tentang pentingnya kita untuk menjenguk orang sakit dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan bisa tufajjiru, memancarkan di dalam jiwa seorang muslim apa? Ya nabi asy'ur, yaitu mata air perasaan ulukhawi, yaitu persaudaraan, perasaan persaudaraan. Wa tadfa'ul insan li ziyaratil marid, dan akan mendorong manusia untuk mengunjungi orang yang sakit. Daf'an min a'maqil wijdan, yaitu sebuah pendorong dari a'maqil wijdan, yaitu dari perasaan yang paling dalam. Wa min hadhihi nusus qaulur rasul, di antara nusus itu adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya tentang ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.